Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam, semoga kita semuanya sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Nah, malam ini kita akan ngobrol santai teman-teman. Topik yang mau kita bicarakan adalah pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli sebuah sharpening. Nah, ada beberapa, tentu banyak hal yang bisa kita ulas, tapi mungkin kita hanya akan bahas beberapa poin pokok yang penting ya menurut saya. Ini versi saya, bisa jadi ada yang beda pendapat dan sebagainya, feel free aja, bebas-bebas saja. Nah, menurut saya yang pengalaman dari awal masih sama-sama newbie, orang baru yang bingung, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tujuan teman-teman. Tujuan kita mau beli sharpening, tujuannya untuk apa? Nah, ketika ngomongin tujuan tentu terkait dengan apa yang mau kita lakukan dengan sharpeningnya. Tentu saja namanya sharpening adalah untuk menajamkan pisau, golok, dan sebagainya. Kalau kayak saya ketika membeli sharpening, karena saya membantu panitia tiap tahun di Idul Adha, tentu saya akan membeli sesuaikan dengan penggunaan. Nah, kebetulan saya ketika mau membeli sharpening, memang saya tujuannya saya pergunakan untuk proses penyembelihan, karena biasanya saya bantu untuk proses penyembelihan. Nah, kalau proses penyembelihan, makanya saya biasanya akan mencari sharpening yang minimal fine cut atau di atasnya fine cut. Kalaupun ada yang regular cut, biasanya saya akan pinjamkan ke teman-teman yang dia bagian seset-seset atau potong-potong daging, itu cukup membantu. Nah, pertama adalah tentukan dulu tujuannya teman-teman. Kalau kita mau tujuannya untuk prosesi penyembelihan, maka saya sarankan nyari yang fine cut atau di atasnya lagi. Karena apa? Itu yang memang kita butuhkan. Ketika nanti udah kita pakai berapa ekor kambing atau sapi, tentu ketajamannya akan menurun. Nah, itu perlu kita lakukan sharpening supaya ketajamannya kembali lagi dan prosesi penyembelihan lebih cepat dan tidak membuat sakit si hewan kurban. Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, kita akan gunakan untuk tipe pisau atau golok yang seperti apa. Tentu kan banyak banget ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menyesuaikan, jangan sampai kita udah beli sharpening, ternyata spek pisau kita itu kekuatan atau kekerasannya lebih tinggi dari si sharpeningnya tersebut. Itu jadinya bukan jadi sharpening, jadi malah ya nggak berfungsi apa-apa. Tapi biasanya kalau spek-spek sharpening udah didesain, dia mempunyai HRC yang cukup tinggi. Jadi yang kedua, ketahuilah HRC dari sharpening yang mau kita beli dan HRC dari pisau yang kita punya. Pisau yang kita punya sebisa mungkin HRC-nya lebih rendah daripada HRC sharpeningnya, atau HRC dari kekuatan kekerasan dari sharpening yang mau kita beli sebisa mungkin lebih tinggi dari pisau yang kita punya. Karena banyak ya pisau-pisau yang beredar ya. Ada yang baja modern, baja limbah, baja per dan sebagainya. Contoh nih, kalau kita mempunyai ini contohnya adalah golok Panadis PM23. Nah, di sini beli dari Pinang ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini HRC-nya itu di 62, teman-teman. Kalau kelihatan ya, 62. Maka saya butuh, kalau ini saya mau pakai, berarti saya butuh sharpening yang HRC-nya di atas 62. Kalau dari sini, ini kalau secara spek dari manufakturnya 66 HRC-nya, berarti saya pakai di crown plastik masih bisa, karena HRC dari golok saya itu 62 dan HRC dari sharpeningnya 66. Jadi yang kedua, pastikan HRC dari sharpening yang mau kita beli itu lebih tinggi dari pisau yang kita punya. Ini kebetulan yang PM23 lumayan tinggi ya, 62. Tapi kalau yang lain, yang ini ada juga sih, ini Elmac 60-an masih bisa. Apalagi kalau yang pisau-pisau pabrikan itu teman-teman kayak Giser, itu pasti bisa banget kalau pakai yang di koron. Cuma kalau yang lain, kalau saran saya kayak yang kita nggak tahu ya, kayak Jianfeng, kita nggak tahu nih berapa HRC-nya. Kemudian Turbo Crew, ini saya juga nanti perlu cari, nggak tahu yang HRC sharpening yang kita nggak tahu berapa HRC-nya dari sharpening ini. Better ini digunakan untuk pisau-pisau yang pabrikan teman-teman. Contohnya kayak saya ada Giser, kemudian ada pisau Turki nih, Mustafa Argut, ini juga masih bisa pakai yang Turbo Crew atau Jianfeng atau yang lainnya, yang Eurocut itu kayak Eurocut mungkin dari Victorinox sebagainya.
Itu yang pertimbangan yang kedua. Yang ketiga, pertimbangannya adalah belilah sharpening yang panjangnya itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau buat saya kayak pemula, biasanya saya masih agak ragu-ragu kalau beli sharpening yang terlalu pendek, lebih pendek dari pisaunya. Contoh nih, kita punya pisau, ini Swibo 33 cm. Nah, kalau dibandingin dengan yang 30 cm mungkin nggak terlalu jauh, masih pede lah ya, buat kusek-kusek kita masih pede. Tapi bagaimana dengan, kan ada beberapa sharpening yang ukurannya nggak 30 cm, 25 dan sebagainya. Makanya sesuaikan dengan yang bisa kita pakai. Kita mau pakai untuk pisau yang panjang berapa? Sebisa mungkin tidak jauh signifikan bedanya. Kecuali kalau yang para seller udah pada pro ya, itu mah bebas-bebas aja mau beli yang ukuran berapa, karena mereka udah biasa dan udah terlatih banget. Tapi kalau kayak saya, kita yang masih pemula, sesuaikan ukuran panjangnya. Karena kalau semakin panjang tentu semakin berat, dan tapi ada untungnya untuk pisau-pisau panjang kita lebih enak. Tapi kalau pisau kita pendek kayak 20-25 cm dan sebagainya, nggak ada masalah sih kalau mau beli sharpening yang ukurannya nggak terlalu panjang. Yang keempat yang perlu dikonsider lagi kalau menurut saya adalah sesuaikan dengan penggunaan rutinnya, teman-teman. Contoh nih kayak saya, ya digunakannya paling setahun sekali dan sebagainya, ya berarti kita perlu membeli sharpening yang punya durable yang lebih panjang gitu, nggak gampang karatan, bagus dan sebagainya. Karena kan cuma setahun sekali makainya, berarti selama setahun itu mungkin jarang dipakai, kecuali kalau kita pinjemin ya. Tapi kalau yang buat teman-teman mungkin di PH dan sebagainya udah para jago channel, udah berapa, berarti kan dia dipakainya setiap hari itu, mungkin ya beda lagi untuk pembelian, karena kan buat rutinitas setiap hari. Dan yang terakhir teman-teman, cost atau budget ya, menyesuaikan. Nah, cost atau budget itu tentu mengconsider nomor 1, 2, 3, 4 sewise mungkin, sebijaksana mungkin. Biasanya kalau saya selalu menanyakan pada diri sendiri mungkin lebih dari 3 kali, bener nggak sih saya butuh ini, saya beneran butuh nggak sih beli ini, apakah saya harus speknya segini dan sebagainya. Sesuaikan seperti budget yang kita punya supaya lebih sewise mungkin. Oke, itu aja. Thank you teman-teman, sharing malam ini semoga bermanfaat dan bisa diambil bagi yang lagi nyari sharpening, bisa menjadi referensi. Thank you, selamat malam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.